Untuk teman-teman mahasiswa, saya hanya berpesan satu: berusahalah untuk menjadi orang tekun dalam memanfaatkan waktu, karena waktumu tidak akan pernah lelah bertanding denganmu. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Kali ini kita membawa tema baru kepada para subscriber dan kaum sosial media, khususnya yang suka nonton YouTube. Hari ini saya mencoba untuk memberikan informasi baru dengan tema yang wow menurut saya. Tapi mungkin menurut kalian ini juga dibutuhkan, yaitu bagaimana untuk menjadi dokter muda. Bukan dokter pura-pura, tapi menjadi dokter muda. Oke, saya mencoba untuk berselancar di media sosial, mencari informasi-informasi siapa sih dokter muda yang ada di Kabupaten Jember. Setelah saya mencoba mencari beberapa referensi, bertanya kepada rekan-rekan, teman-teman, dan sahabat-sahabat, akhirnya saya menemukan salah satu dokter muda yang saya inginkan, yaitu hari ini berada di samping saya. Namanya adalah Dr. Fauzan Adim, MPDI. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijawab Dr. Fauzan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah kita bisa bertemu dengan channel Aktivis Muda, ya, channel salah satu channel pemula yang sedang berusaha untuk bisa memberikan konten-konten yang positif. Ya, ini patut kita apresiasi. Yang pertama yang pengen saya sampaikan bahwa perjalanan akademik saya itu sejatinya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Terutama mulai dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi D1. Hanya saja penekanan cerita ini kita cerita aja ya. Benar. Penekanan cerita ini dimulai dari S1. Saya kuliah itu tahun 2009, ya. Lulus S1 saya 2013 di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Kemudian karena berbarengan juga, karena saya juga di Mahat Ali Situbondo, akhirnya saya di tahun 2013 lulus S1, tahun 2014 saya menyelesaikan Mahat Ali Strata 2, ya, atau M2 biasanya orang kenalnya. M2 itu 1 tahun, ya, 1 tahun itu salah satu lembaga pendidikan tinggi tingkat pesantren yang konsentrasinya kebetulan di Situbondo itu adalah konsentrasi fikih dan usul fikih. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Malang sekitar September 2014. Saya kuliah S2 di UIN Malang, UIN Maliki Malang, ambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Saya lulus tahun 2016 bulan Februari kalau nggak keliru. Maksudnya 2014 lulus 2016 bulan Februari. Kurang lebih 17 sampai 18 bulan saya sekolah S2. Berarti di Malang. belum nyampe 2 tahun ya. Belum nyampe 2 tahun. Jadi di awal semester 4 saya sudah ujian. Ya, di awal semester 4 sudah ujian, berarti ada waktu kisaran 4 bulan yang tersisa. Yang tersisa, ya. Nah, di kampus yang sama, di tahun yang sama, tetapi di bulan yang berbeda, saya selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu S3. Saya masuk di bulan September 2016, kemudian lulus di September 2019. 2019. Kalau mau dihitung misalnya di bulan Mei 2019 itu saya sudah ujian tertutup. Jadi itu sudah sekitar semester 6, ya. Semester 6. Jadi genap 6 semester, 3 tahun 3 ya. tahun
lulus 3 tahun tepat sudah. waktu dengan predikat cum laude. Dengan predikat Dengan predikat cum laude. Itu. Jadi S2 S3 saya itu cum laude. Kalau boleh tahu nih, Iya. cum laude-nya berapa, Mas? Itu di S3 saya kalau nggak keliru 3,84. 3,84. Iya, 3,84. Itu sangat nilai yang sangat wow. Iya. Sampai saat ini jasanya masih belum saya ambil juga, cuma saya dapat apa SKL. namanya? Bukan SKL, SKL. apa legalisirnya karena pandemik ini. Saya belum belum bisa bisa ke ke Malang. Malang. Iya, cuma adik-adik saya yang tak suruh ngurusin hanya dapat legalisirnya aja. Iya, itu secara akademik proses itu saya lalui dan kurang lebih usia saya waktu itu 28 tahun. Jadi ujian terbuka umur 28 tahun. Berarti sangat muda ya. Ya, untuk S3 cukup mudah katanya orang. Ya, kalau umur 28 tahun nih, kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung kebanyakan S1, S2 dari SD ya. Iya. SD sampai S3 itu Harusnya 27. harusnya 27 tahun. 27 tahun. Kenapa saya kok nggak 27? Karena saya menyelesaikan S2 Mahat Ali saya itu 1 tahun 2000 dari 2013 ke 2014. Oh, berarti S2-nya jenengan itu 2 kali. Iya, 2 kali. Cuma yang satunya non formal waktu itu. Non-formal. Sekarang Mahat Ali kan sudah formal. Iya. Waktu masih saya itu masih non formal. Oke, ini Mas, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Ya. Sahabat-sahabat perlu mengetahui agar mereka juga tidak hanya memandang dengan mudah, tidak hanya memandang oh gampang, gini gitu. Apa kira-kira yang apa ya, kejadian-kejadian apa yang mungkin bisa diceritakan pada proses khususnya ketika kita mengerjakan ya, baik kalau S1 mungkin skripsi ya, kemudian tesis, disertasi, dan itu apa yang menjadi apa ya, penyemangat jenengan sehingga bisa menyelesaikan itu dengan cepat dan tepat waktu. Iya. Oke, begini. Saya perlu sampaikan sekaligus ini juga kepada teman-teman yang mau sekolah S3 atau yang sedang menempuh. Jadi orang sekolah S3 itu kan 6 semester ya. Normalnya itu 6 semester, harusnya ditempuh 6 semester. Nah, 6 semester itu ngapain aja sih? Jadi satu tahun atau ada yang sebagian 1,5 tahun itu kuliah reguler seperti orang biasanya pada ya. umumnya. Di situ kita belajar memperbanyak pengayaan teori-teori kita. Kemudian di semester berikutnya itu langsung biasanya di semester 3-nya kita sudah bisa langsung ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi itu adalah ujian semacam ujian pemantapan topik penelitian kita. Habis itu tahap berikutnya ujian proposal disertasi. Kemudian habis itu ujian seminar hasil, kemudian ujian tertutup, kemudian ujian promosi doktor. Jadi ada 5 tahapan ujian yang mesti dilakukan. Tapi tiap kampus biasanya beda. Kadang ada 4, ada yang 5. Ada yang meniadakan seminar hasil, ada yang ada seminar hasilnya. Kalau Mas Fauzan ada seminar hasilnya. Waktu saya ujian, sebelum saya itu ada seminar hasil, tetapi pas generasi saya nggak ada seminar hasil. Setelah saya juga ada lagi seminar hasil. Oh, berarti melalui 4 proses itu ya? Iya, saya melalui 4 proses tanpa seminar hasil. Langsung ujian tertutup, habis itu ujian terbuka. Oke, itu mungkin beberapa hal yang perlu dicatat oleh teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa segera menyelesaikan. Ya minimal kita punya perhitungan ya Mas. Iya. Punya perhitungan. Itu tahapannya. Kapan mau lulus, kapan mau ngerjakan gitu ya Mas. Iya. Oke, untuk selanjutnya ini Mas. Apa sih kira-kira yang mungkin bisa memotivasi teman-teman nih, khususnya mahasiswa-mahasiswa muda yang hari ini masih contohnya kalau mahasiswa baru masih S1 ya, masih baru kuliah, itu semangatnya sangat menggebu-gebu kan, untuk bagaimana kemudian mereka terus semangat bisa S1, S2 dan S1, S2, S3 itu mungkin ada
Oke. Mas Fauzan bisa berbagi tip Oke. untuk teman-teman mahasiswa. Oke, sebelum ke situ perlu saya tambahkan tentang tips penyelesaian studi di tingkat doktoral ya. Di tingkat doktoral. Di tingkat doktoral itu saya membagi atau bercerita biasanya saya ke teman-teman ada 4 tips yang harus teman-teman miliki. Yang pertama, sebelum masuk ke kampus untuk studi S3, kita harus punya 50% bayangan problem riset sebelum masuk sebelum S3. masuk. Jadi udah daftar tuh, biasanya sebagian kampus bahkan ada yang sudah minta proposal tuh. Ya. Nah, itu penting. Jadi 50% apa yang mau menjadi topik penelitian kita nanti, yang mau kita seriusi di program doktor itu paling tidak 50% kita udah ada di kepala, udah ada bayangan. Oh, berarti kalau S3 itu nggak apa-apa, semester 1 itu sudah mulai garap. Nah, mulai garap. Makanya itu yang pertama, tip yang pertama. Terus yang kedua ya, kita harus mengetahui kalender akademik atau tahapan-tahapan tadi itu. Minimal punya jadwal ya. Jadi jadwal kalender akademik harusnya kualifikasi semester berapa. Nah, kita karena itu standar minimal tuh. Kita bisa lebih dari itu, ya, bisa lebih dari itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menjadikan perkuliahan reguler itu sebagai kesempatan untuk mengasah, menajamkan dan memperuncing arah penelitian kita yang sudah tadi dimiliki 50%. Coba berdiskusi dengan dosen ya. Gitu ya. Jadi itu kan kayak semacam jadi momentum gratis ya, kita konsultasi. Kita udah punya bayangan. Misalnya ada 8 mata kuliah, berarti ada 8 dosen selama 1 semester. Selama 1 semester. Jadi kita berdiskusi dengan dosen itu setiap pertemuan, mempertanyakan ini kemana arahnya, kira-kira ini teorinya apa. Itu kan gratis tuh konsultasinya. Kita bisa mencocokkan teorinya. Gitu start ya. Lagi lebih awal. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah membangun komunikasi yang efektif dengan dosen. Ini polanya yang banyak. Misalnya intensitas diskusi kita dengan dosen itu harus diperbanyak. Semua dosen? Promotor. Oh, dengan promotor ya. Jadi yang keempat ini, setelah kita punya promotor, maka kita harus lakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu satu, membangun kesepahaman dengan promotor. Karena intinya misalnya masukan banyak tuh dari orang-orang, dari teman sejawat kita, tetapi kita kan harus paham apa maunya promotor tuh, mencocokkan. Jadi kesepahaman, kemudian intensitas diskusi kita harus diperbanyak ya. Karena saya mengamati biasanya teman-teman yang hanya bisa masuk dan nggak bisa keluar dari kampus, khususnya untuk teman-teman S3, itu mereka setelah kuliah reguler itu kan pada balik tuh sudah selesai ya, ke rumah masing-masing, itu kembali lagi ke aktivitas semula, sehingga tidak melanjutkan. Harusnya dia tetap tiap minggu ke Malang misalnya, atau ke Surabaya kalau dia kuliah di Surabaya. Kayak saya setiap minggu tetap ke Malang. Saya cari dosen-dosen yang menurut saya dianggap mampu untuk bisa memberikan pencerahan ke saya. Kita berdiskusi dengan promotor juga, ketemu setiap minggu. Karena ibarat begini ya, jadi kalau pertama kali kita ketemu promotor datang membawa 100 problem ya, ketemu kedua setidaknya kita sudah berkurang tuh dari 100 menjadi 80. Ketemu ketiga berkurang lagi, ketemu keempat berkurang lagi, terus begitu. Nah, kalau kita nggak pernah ketemu, berarti setiap bertemu ada solusi. Ada solusi kita perbaiki, ada solusi kita perbaiki, ada solusi kita perbaiki. Itu yang keempat. Satu hal yang paling menentukan dari yang 4 itu adalah ini, kalau walaupun sebenarnya karena ada orang yang kalaupun berkarir juga itu nggak terganggu ya, itu fokus, yaitu fokus. Orang kadang menempatkan fokus itu menjadi salah satu tips tersendiri. Jadi fokus, jadi hilangkan aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi kalau saya enggak, saya masih tetap ngajar, saya masih tetap di Basnas juga ya kan, di Basnas Jember ya tetap kita laksanakan. Cuma saya membagi waktunya, waktunya. Oke, mungkin ada ini Mas, ada tip berdiskusi, mungkin bisa tadi ke mahasiswa itu ya, biar mereka itu semangat gitu. Oke. Gini,
untuk teman-teman mahasiswa S1 atau S2 ya, S2, maka saran saya adalah kalau teman-teman misalnya saat ini sudah berhadapan dengan tugas akhir ya, dengan tugas akhir baik skripsi maupun tesis ya, maka pilihannya dua tuh. Ya. Kalian mau jadikan tesis itu sebagai tesis yang perfect, idealis ya, ataukah yang penting selesai? Yang penting selesai. Oke. Kebanyakan yang penting selesai. Yang penting selesai. Kalau yang penting selesai ini biasanya apa ya? Kajiannya dangkal. Kajiannya dangkal. Tetapi kalau idealis biasanya orang itu cenderung tidak apa ya? Tidak cepat selesai. Hanya masih masalah teori-teori iya, gitu ya. Hanya sekian persen. Hanya sekian persen, misalnya dari 100 orang yang ideal dan cepat selesai itu paling persentasenya 30% dari seluruh mahasiswa. Nah, oleh karena itu apa sih yang menjadi penyebab mereka begitu ya, atau menjadi penyebab kebanyakan mahasiswa mandek di tugas akhir adalah berdasarkan problem yang saya amati dari mahasiswa itu adalah dia lemah di dalam penguasaan teori. Oke, lemah di dalam penguasaan teori. Banyak mahasiswa mau meneliti tapi tidak tahu apa yang mau diteliti. Kok tidak tahu apa yang mau diteliti? Karena penguasaan teorinya lemah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, lingkungan akademik yang melingkari dirinya itu tidak menggiring pada kesuksesan akademik. Itu problemnya. Nah, dua problem ini sebenarnya ini tumpukan dari semester-semester awal. Dua model problem ini, problem lemahnya penguasaan teori dan lingkungan yang tidak mendukung kesuksesan akademik, ini bukan ujuk-ujuk muncul di semester akhir ini. Sudah terbawa ini dari sudah awal. Tertimbun dari awal, ya. Sehingga dia kayak sulit tuh mau keluar. Maka jalan keluarnya bagi teman-teman mahasiswa yang mengalami hal yang sama ini adalah dia harus mencari mentor. Mencari mentor. Yang kedua adalah banyak menggali teori-teori. Ya. Sering-sering ke perpus, sering perpustakaan. Jadi kita konsultasinya ke mentor. Yang ketiga fokus. Udah itu aja. Jadi mentor itu penting. Mentor ya. Iya, mentor. Ya, sangat penting itu. Penting. Kalau nggak punya mentor nggak bakalan kebawa sama lingkungan. Kebawa sama lingkungan. Ini memang ada beberapa banyak sih mahasiswa yang mungkin mereka studinya nggak selesai-selesai. Bukan nggak selesai-selesai karena mengerjakan, tapi bahkan ada yang ditinggal. Iya. Ya. Kita harus fokus untuk mengerjakan. Penyelesaian. Yang penting ada kemauan, benar. Iya. Yang penting ada kemauan. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Dr. Fauzan apa nih saran kepada seluruh mahasiswa yang lagi melanjutkan studinya, Pak? Ya S1, S2, S3 yang mungkin ada pesan tersendiri untuk ya semua teman-teman gitu. Oke, untuk teman-teman mahasiswa saya hanya berpesan satu, berusahalah untuk menjadi orang tekun dalam memanfaatkan waktu, karena waktumu tidak akan pernah lelah bertanding denganmu. Terima kasih, itu aja. Sekian, assalamualaikum. Oke, wow, keren. Ingat itu pesan dari Dr. Fauzan untuk teman-teman seluruh mahasiswa, apalagi teman-teman yang memang mau fokus di akademik, mau S1, S2, mau jadi doktor. Ini ada beberapa tips mungkin bisa teman-teman pakai, atau mungkin kurang referensi silahkan cari yang lain. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton kami sampai selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa ini yang juga penting ya. Jangan lupa diikuti. Ini salah satu media sosialnya Dr. Fauzan. Di Facebooknya namanya Fauzan Adim, di Instagramnya Fauzan Adim 91. Oke, itu mungkin bisa dikepoin. Di Facebook banyak tulisan keren-keren.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.